Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabihi kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'in wa tabi'in ila yaumil khususan ila jami'ar sadatina wa masyaykhina ila muntahina wa ila abarina wa ummatina wa azdadina wa masyaykhina wa awladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina khususan ila jami'ar wa ahli majlis wa ghairahum syai'un lillahi lana wa lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basyiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kalau hati sudah disiapkan Allah tentang masalah ilmu, tentang masalah ilmu dan amal, maka hati tinggal bagaimana membuka pintu latifah Rabbaniyah untuk bertemu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati sudah disiapkan Allah tentang ilmu, lancaranya laku, maka tinggal hati bagaimana membuka pintu latifah Rabbaniyah terhadap Allah yang untuk bertemu terhadapnya. Maka di situ Allah memberikan satu kata kunci. Satu kata kunci ini Bapak Ibu terkait sudah dijelaskan atau tidak, maka ini akan menentukan proses lama dan tidaknya kita untuk usul kepada Allah. Kunci bila mana sudah dibawa tatkala menjalankan munajat yang dalam rangka membuka pintu latifah Rabbaniyah, maka ini akan lekas mungkin cepat hati untuk bermusyahadah terhadap Allah. Akan tetapi perlu diketahui, bukan selamanya kunci atau teori yang dibawa itu akan bisa membedah pintu latifah Allah. Tidak. Akan tetapi semuanya itu orientasinya hanya dititik beratkan apakah Allah menyertai rahmatnya atau tidak. Bila mana Allah menyertai rahmatnya, maka itulah yang dimaksud aku, kata Allah. Menarik dirimu sampai mengahadkan aku dalam dirimu, itu bukan karena ilmu atau laku, bukan.
Ini semuanya saya ulangi lagi. Olehnya hati ditarik Allah untuk bertemu Allah. Saya maksud hati itu adalah ruh Bapak Ibu. Olehnya hati ditarik Allah di musyahadah Allah itu sesungguhnya bukan karena ilmu dan laku panjenengan kali kula. Itu semata-mata karena rahmatnya Allah. Ini dimaksud supaya panjenengan tidak kesisipan takabur terhadap ilmu karena ilmu dan laku. Dalam arti lain, supaya hati saudara itu tidak terhinggapi oleh syirik khafi. Atau boleh saya katakan supaya panjenengan iki ora ngaku-ngaku yang berilmu dan beramal iku panjenengan. Pertanyaannya, apa kunci yang dimaksud? Sebab banyak yang dikeluhkan oleh jamaah dengan kata pertanyaan, saya sudah lama kok belum musul-musul aja. Secara teori perlu saya tanyakan, apakah kunci untuk membuka pintu latifah Allah sudah kau pegang atau belum? Kalau ini belum, maka titik persoalannya adalah kunci untuk membuka pintu latifah Allah. Tak ibarati berbagai persoalan pada mobilmu. Setiap mobil itu mempunyai kendala yang belum kita ketahui. Contoh, manakala radiator itu mau gak fungsi, itu letaknya nanti. Sebab wayah tuku anyar, itu mau gak ono masalah apapun. Boso petang tahun, kok iki radiator kok panas, temperatur kok munggah, sebabnya apa? Di situ banyak persoalan dan masalah yang mengakibatkan mobil itu gak stabil. Iki wis sedang di cross check, digoleki persoalan. Kita juga begitu, hati ini kepada Allah kok si ruwetai ya, tatkala menghadapi situasi lebih-lebih persoalan yang menyakitkan, lebih-lebih persoalan yang kebuku orang kepengen. Iki hati kok sing grunjalai piye to ya. Itu nanti kita cari
Apa persoalannya? Hati ini kok isi protes pada Allah dengan bentuk seakan-akan kita nggak mau dengan situasi dan kondisi yang nggak enak. Padahal kita sudah tahu bahwasanya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada situasi, keadaan dan kekuatan kecuali semuanya itu milik Allah. Yang berperan Allah. Kita secara teori sudah paham, ilmu sudah paham, tapi mengapa hati ini masih ingin yang menolak tatkala itu didatangkan, alias gerunjal. Bapak Ibu, kembali pada persoalan kata kunci. Sekarang harus ditanyakan terhadap diri kita masing-masing, apakah kunci untuk membuka latifah, pintu latifah Allah itu sudah saudara bawa? Kalau sudah saudara bawa, pertanyaannya kedua, sudahkah kau masuk di dalam pintu itu? Kalau sudah, pertanyaan yang ketiga, seringkah kau masuk di dalamnya? Ini Bapak Ibu yang menjawab mengapa tatkala hati, tatkala takdir yang gak enak datang, hati si gerunjal. Udah di kita balik namanya kata kunci. Allah sudah memberikan kata kuncinya untuk membuka latifah Allah di dalam setiap persoalan. Apa? Wa may yakfur bitawuti wa yu'min billah. Jangan kemalan. Apa kemalan itu? Kebiasaan. Jangan membiasakan hatimu itu melihat persoalannya. Itu yang dimaksud wa may yakfur bitawhid. Siapa yang mengingkari atau tidak membiasakan melihat makhluknya atau persoalannya, ya, satu sisi lain wa yu'min billah, dan hati melihat hidupnya, maka inilah yang dimaksud saudara menghadap terhadap Allah dengan benar. Ini rentetannya apa? Rentetannya mata rantainya ada kaitannya dengan sirul asrar. Kau akan bisa masuk menghadap terhadap Allah wa yu'min billah, maksudnya madhepe atinan Allah, boten tidak terhadap makhluk manakala kau melakukan sirul asrar. Ini kata kunci. Lakukanlah zikirnya nomor 3, yang di dalam nomor 3 itu ada proses tersendiri. Yang terpenting lakukan proses rasa itu. Dengan sampai melakukan rasa itu, wa arina manasikana wa tub alaina, pasti kau akan dibimbing, diperjalankan Allah langsung, ya. Wa arina,
Dan Allah akan membimbingmu, memberikan hidayah petunjuk lewat cahaya nur makrifat Allah. Akhirnya hatimu, ruhmu itu berjalan dengan baik menuju dan bertemu Allah. Nah, proses seperti ini Bapak Ibu yang kami maksud sebagai proses pemfanaan secara totalitas. Sebab sudah menjadi harga mati tatkala si hamba ini bertemu Allah, sebelumnya itu harus hilang perkara-perkara yang disebut aghyar atau gelap atau najis. Bisa kami katakan perkara-perkara selain Allah itu sudah tiada dalam hatimu. Kalau kata kunci ini sudah panjenengan bawa dan sudah panjenengan lakukan, maka di situ perlu kau ketahui. Kalau sudah masuk dalam zikir rasa, saudara harus secara totalitas melepas keakuanmu. Paham tak ini? Inilah kata kunci bisa sampai lekas ke musyahadah ma'rifat datang Allah. Kalau sudah begitu, langkah berikutnya sering-seringlah saudara masuk pada latifah Allah di setiap saat dan waktu. Ada ayat yang menerangkan tentang masalah perintah untuk lekas seringlah hatimu bertemu Allah. Cuman secara muhakamah tidak ditulis. Di dalam muhakamah ini menyimpan kata perintah. Sering kita bahas, sering kita baca. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Memang di sini nggak ada perintah secara muhakamah untuk bertemu, tetapi maksudnya itu secara nggak langsung ada perintah. Fa'ainama dimanapun tuwalli kau mengarah, arah barat, utara, selatan, timur, dan lain sebagainya. Kalau bahasa aktivitas, seluruh aktivitas, dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Ini penjelasan. Tetapi sebelum penjelasan di situ ada kata perintah. Maksudnya apa? Temui. Kalau tidak ada kata perintah, gak mungkin ada kata penjelasan. Dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Kodam ini nih, iki telo. Walaupun saya tidak ada merintahkan untuk memakan, maksudnya iki panganan. Dituduhno yang iki telo. Iki bom cak. Gak mungkin sampai takon mangan bom. Perintahnya pasti jauhi, menjauhlah dari bom. Inilah kalimat lughon, bahasa yang balik itu seperti itu. Gak usah dituduhno perintah, ya, cuma dijelaskan iki bom. Maksudnya ojo ide ojo dipangan. Nek iki telo maksudnya ya dipangan.
Saya nggak usah ngomong iki telo sampai dahar supaya weteng sampai warak sing duweni lara omah cek ndang waras. Mboten wonten kesuwen iki kalam jahil iki. Kakean pembahasan. Kalam balik iku cukup mengatakan ini telo. Dimanapun kau mengarah, apapun yang kau hadapi, situasi apapun, di situ ada wajah Allah. Maksudnya pedu'ono. Jadi secara terus-menerus, makanya setelah amal ditutup istiqomah, maksudnya jenengan kali kula niki supaya sering-seringlah untuk bertemu Allah. Karena sudah memegang kata kunci, dilaksanakan dengan lekas, ini secara teori supaya lekas, sempurna, kafah makrifatukum, supaya sempurna makrifatukum. Kesempurnaan makrifat itu kalau sudah duduk di musyahadatul baqa. Musyahadatul fanat ya sudah, itu makrifat kamil ya sudah. Cuman mutu volume itu masih kurang. Maka dipandang perlu lekaslah, sering-seringlah kau mempertajam makrifatmu terhadap Allah. Secara tak langsung kunci untuk masuk di latifah Allah harus kau pegang, dan kuncinya adalah zikir nomor 3, zikir sirul asrar. Dan di situ sudah disebutkan yakfur bitawul wa yu'min billah. Hatimu tinggalkanlah masalah selain Allah, wa yu'min billah, hatimu larilah kepada hidup yang menguasai masalah. Paham ya? Niki mengapa kok sering-sering kula ulang-ulangi? Karena kita sebagai makhluk jamaah khususnya, boten sing di luar, khusus mempertajam jamaah karena kita sering teledor. Ingat, Syekh Ibnu Athaillah dalam Syarhul Hikam mengatakan, jangan kau kira selain Allah itu bisa menutupi hatimu terhadap Allah. Bukan. Bukan. Memang satu sisi kayaknya bisa menutupi hati, menutupi Allah dari pandangan hati. Kayaknya. Coba kita urai sedikit, mawon. Kita urai sedikit. Tadi saya mengapa terlambat? Karena di tengah jalan ada persoalan kecelakaan. Di kanan jalan saya ada sebuah motor ya, yang motong. Di kiri saya belakang ada motor juga. Posisi berjalan. Umpama tak terusno kenceng nyasak sing ono kanan, umpama tak belokno ngiri nemper sing ono mburi. Tak ring ndadak jelas beruntutan di Mojokerto Yabon. Ternyata apa? Banting kiri otomatis sing mburi nyasak kiri nggih gelundung. Akhirnya saya berhenti. Secara hukum kalau bukan orang hukum, saya salah atau enggak, sing jelas ada kecelakaan. Bokong kula itu ngenai sepeda motor itu. Akhirnya terjadi kecelakaan, saya minggir kiri.
Akhirnya dialoglah saya dengan korban. Jenenge wong kecelakaan nak mau ngalah kali jaluk kau pada kabeh. Pak Jarki yang ngomong kata-kata Pak Jarki pun karep sampai iku piye. Aku dhewek iku kerjane ning PPN Kota Batu Malang. PPN iku nopo, Pak? Nah, PPN Badan ngaten, Pak. Kula kate ngomong kula niki kepala desa gak enak kula menang mawon. Wis Mas, ayo maksud sampean nopo? Kula niki sok ngaji. Waktu kula bar ngisak niku harus sudah nyampe Surabaya nanti. Kula konten wis aku nganut payan ini aku salah sampean ngakoni kula sampean tuduh salah wis aku nganut mawon. Wis umpama njuk kerugian pinten. Bulet ae kok itu di polisi lah. Ya Allah. Kate ngomong ngarani mboten purun. Wis nek pancen kula salah sampeyan tuduh salah monggo wis tak akoni salah. Nek mboten mari-mari no. Mboten mari-mari. Nek dile esik di apa dulu. Nek didelok kronologinya entah saya itu salah atau enggak, pokoknya mburi iki nemper kula, nabrak kula. Ngoten. Mburi ngeten lho, mungkin saya belok batin iri ngeneki wau ya gak ngerti kula. Sing jelas tak delok teko sepion kok glundung ngoten. Terus kula ngene. Akhir-akhire mboten wantun kula ngomong li pinten-pinten. Lho ra ya apa. Wis KTP kula mawon lan beto, kula cek perjalanan iki mboten terlambat. Mengki diselesaikan teng griya kula. Mboten purun. Lah terus maksud sampean ya apa? Sepion terus lampune. Kula mboten wani ngarani sing mriku. Waduh nek ngeten nggih mboten cair-cair iki persoalan. Akhire pun sampai mampir teng griya kula mawon diselesaikno teng griya kula sing mriku saja. Oh ya mboten. Mending saiki selesai nek gak selesai kilih KTP pisan betok mesti diselesaikno teng griya kula. Akhire yang pun sakersan jenengan terus ngoten. Akhire kula buka-buka dompet. Ning dompet ketemu duit 450. Tak tutupi niki 200 sampean beto 200 kula damel tumbas bensin nang ngene Surabaya napa dipun monggo deal pun mangke nek coba gak suwi-suwi akhire ngapunten nggih kula rada telat niki wae mboten tiba niku tok wah nek kok ketok Surabaya wis kudu geger ning tol radiator lah kok temperatur iku merah. Waduh. Posisi nek munggah dhuwur 100 kecepatan merah. Aduh. Merah jelas sih wis bermasalah lah ngoten nah. Kelodukno kecepatan sret 70 80 merah ilang. Wis. Dadi mlaku klunuk-klunuk. Biasanya nyalip-nyalipi gak iso wis. Jare Gusti Allah rasane kan ya. Wis. Nyuwun sewu teng mer niki nggih ngoten Grand Max lak ya nyelonong ning ngarep bumi niki sret. Iki tak sasake gladak. Ya meneng ya. Lampu merah masa dari lampu merah dadi kilat Pak. Lepas lampu merah ana maneh CRV ya ngono belok kanan gak ngeriting, ndawadak ya tawabrakan ngene sepion kiri. Gerwadak ya galeren ya babano. Jadi perjalanan niku sensasi kula ning ngarani. Nggih. Wau niku wonten arepe sing nderek liyan. Lah kok ndelalah magrib durung teko, durung mlebu motor omahe kancingan iki piye iki. Ya wis. Dadi sensasi. Kita dihadapkan persoalan koyo ngono kuwi. Iku kan masalah to ya. Nah. Iki boleh ndadekno ya Gusti Allah kei pelajaran utawa kei apa ya nek cara kula niku ngaji ya iki
cara materimu lho ngoten lho niku. Wis tak gawe materi. Digawe materi sedaya persoalan. Jelas nyun sewu kalau kita tidak wayu'min billah, ya. Kalau hati tidak masuk pada Allah, sedaya jalur benar. Mau kaya kita akan ngaku salah dan lemah manakala kita di posisi wayu'min billah, melihat Allahnya. Akhirnya ngikuti harus temen. Senajan kelangan di roh ngatus, ya wis iku yo karepe Allah. Akhirnya masalah cair lah. Nang gitu ya. Lah umpama gak anu padha meteng-meteng aku sing bener, kono sing bener. Ini saya kebukan barang. Akhirnya ujungnya urusan polisi melebarlah persoalan ini. Gara-gara awak dhewe wayu'min tawuti. Awak dhewe menghadap tauhid yang berupa persoalan. Padahal Quran ini mboten-mboten. Yakfur bitawur wa yu'min billah. Nek kalimat ini, wa may yakfur barang siapa yang mengingkari tauhid, bahasa syariat iki nafsu, bahasa syariat itu iblis. Iki nek dikembangno bahasa hakikat tauhid ini adalah masih Allah. Perkara selain Allah termasuk masalah. Ayat Daud, barang siapa yang mengingkari tauhid wa yu'min billah dan menghadap terhadap Allah, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Inilah yang disebut wong sing gawa njaga tali ati menyang Allah. Secara otomatis iki tidak terlepas dari kata kunci masuk dalam pintu latifah bukannya. Boten saged Pak, ati niki ngrasa anane Allah yang menterjadikan persoalan niki. Justru ati iku disebutno ngomong bener dhewe-dhewe, akhirnya dengan begitu dadi padha atose ya wis gelut dadi. Paham ki? Niki. Kalau sudah memegang kata kunci, masuklah. Kalau sudah masuk, sering-seringlah kita menemui Allah. Sebab mohon maaf, siapapun kita, apapun status kita, setiap hari dihadapkan Allah persoalan. Persoalan yang terberat adalah dalam rumah tangga, ekonomi, dalam rumah tangga anak, dalam rumah tangga suami atau istri. Ini tidak henti-hentinya persoalan itu dan kunjung selesai. Sampai ingin nang mari mboten enten mlebu nang kuburan. Baru selesai. Nek wis dipatok loro, wis selesai. Nggih mboten. Selama kita masih diamanahkan Allah untuk mengemban ngabdi nang Allah di dunia, selama itu bertubi-tubi Allah menguji kita. Fa'ainama liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum krono arai Allah iku nguji menyang sampean kali kula. Ayyukum utawi ndine sampean berada ning laku iku mang ahsanu amala atau tidak, bagus lakune atau tidak. Lah, tolong ini diperhatikan, yang dimaksud ahsanu amala, bagus lakune itu boten dohiri.
Ngapunten nggih. Ahsanu amala iku lakune ati iki ing ngersane Allah bagus apa ora. Iki nek wis sampean teliti, baru neliti yo nang secara fisik. Teliti dhisik lakune ati iki nang Allah wis apik apa gum atau belum. Ingat, ahsanu amala lakune ati kang bagus, kang ahsan, dikatakan ahsan manakala hatimu masuk latifah Allah dan bertemu Allah. Akhirnya ngomong ke semua perangi Allah. Iki laku bagus. Ringkes laku bagus iku jenengan makrifat Allah. Wis. Nah iki wis sampean priksa, barulah mriksa ning jaba. Ora apa-apa. Wis umpama tak walik ya napa. Mriksa njaba dhisik terus baru mriksa jero. Monggo. Sak kersa jenengan. Tapi ingat, ada makalah mengatakan a'rif nafsaka wa azwajaka wa auladaka wa dzurriyyatika billah. Kenalkanlah diri terhadap Allah. Wa azwaj, istri. Wa aulad, anak-anakmu. Wa dzurriyyah, putu-putumu. Nang sapa? Billah, nang Allah. Dahulu, terlebih dahulu. Iki nek kula terus nih, Pak. Dalam bentuk mafhum mukhalafai, kebalikannya. Anak bojomu ojo kenalno urusan dunia dhisik. Makanya dalam pernikahan ada istilah nador, khitbah, kemudian akdun. Proses nador, proses gendaan iki. Nek pancen calon sing jange kok nikah iman durung kenal Allah, pelajaran sipate arahno. Nek gak cocok, golek wong wedok maneh. Sing lanang, sing wedok nek pancen lanangamu, ya lanangamu. Calon pacarmu lanang man kok arahno nak nggone billah. Iku kok yo munting golek wong lanang liya. Gak kurang wong lanang. Aku gak promosi nang ngene sing atine wis lungguh ngono lho, mboten lho ya. Mboten. Sebab dalam satu ayat Allah mengatakan, "Hai orang-orang yang mukmin, carilah padha mukminat." Dadi mukmin kanggo mukminat. Sing kafir kanggo wong kafir wedok. Iku nek diterusno iku wonten mriku. Kuwi nek golek garwa, ya garwa sing padha iman. Lah wis kadung iku lho. Wis anak 10 mosok arep mboten. Mlebu nang dawuh kenalkanlah hatimu dirimu terhadap Allah. Setelah itu azwaj garwamu. Tarian kenal nang Allah. Kemudian anak-anakmu. Wis nek menangi putu ya sak putumu bisa. Terus ana pitakon lamun niku kula arane teng mriku kok yo mboten purun. Terus pundi? Mesti nek kula arahno babakan nang ilmu kuwi mesti jawabe ana sing ngeten, Pak. Sembarang Gusti Allah, sembarang Gusti Allah. Nek gak nyambut gawe gak mangan. Lho ana sing ngaten. Lah ngoten nggih. Kita kalau gak usaha gak kena wong sampean sembarang Gusti Allah, Gusti Allah. Anake badhe apa? Kadang-kadang diarahkan untuk ke Allahnya itu oleh karena keterbatasan hatinya sangat tebal tutupi, iku akan menolak. Sampean jangan
berputus asa, tetap sampaikan urusan sampean iku mau dilok-ilokno, nek gak betah ijolo. Kalimat gak betah niku Bapak Ibu wis mentok ora kena dibimbing. Bahkan menghina bahwasannya apa ajaran sampean sing ana kene iki dikatakan sesat. Wis gak bener. Sembarang Gusti Allah, sembarang Gusti Allah. Nek gak ikhtiar usaha yo gak badhok. Bisa ki gak paham. Boten paham. Subhanallah. Lah, tapi bagaimana yang terjadi? Di situ diperintahkan anakmu kenal Syekh nang Allah sebelum kau kenalkan terhadap dunia. Fakta di lapangan kita sebagai orang tua mengenalkan anak itu urusan kebutuhan dunia di sini. Lagi toh ya. Kuwi sekolah sing genah si suku iku mergaweku cek gampang. Engko golek duit iku gampang. Sesuai jurusan. Tuh. Jarang anak-anak kita didik tentang ketauhidan kepada Allah. Omane Surabaya. Lha iki fakta, Pak, fakta. Pasti awal sekali yang kita didikkan itu adalah iki mayoritas dia. Tentang bagaimana masa depan anak kita nanti cerah. Masa depan dalam tanda kurung urusan duniawiyah itu penak. Lama tadi. Pertama kali mayoritas iki. Akhirnya ono lah istilah ilmu umum. Dalam hadis kan ngeten. Ono ilmu umum, ono ilmu agama. Man arada dunya fa alaihi bi ilmin, wa man arada al-akhirah yo fa alaihi bi ilmin. Kuwi nek ndoleki masalah ngilmune dunya ya kudu duweni ilmu. Kuwi nek pengen dunyamu iku apik ya kudu nggawa ilmune. Nek kuwi pengen akhiratmu bagus yo tetep nganggo ilmu. Lah iki Bapak Ibu nek wis kadung koyo ngene ya apa? Anak-anak kita kenalkan terhadap dunia. Yes. Sampean masih ada kesempatan bagus terhadap tanggung jawab sampean terhadap istri dan anak. Karena panjenengan sudah mengerti, wis berilmu tentang bagaimana kebutuhan pada Allah itu lebih nyun sewu, lebih utama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Mumpung ada kesempatan, anak istri tolong jenengan arahkan hati untuk masuk dalam mengenal dalam Allah tanpa meninggalkan aturan-aturan zahir. Lah niki. Tanpa meninggalkan aturan-aturan hukum syariat. Ya saya kasih terima itu mergae ngentekno hukum syariat. Wah, aku katene anu Pak kate niru imam nang sampean ora salah. Syariat. Wonten sing ngoten niku nggih. Nek cara saya tidak berani menyalahkan karena itu sudah haknya Allah. Tadi aku ditanya di dalam salah satu jamaah lewat WA. Bagaimana kalau berhakikat ma'rifat itu meninggalkan sholat syariat boleh enggak? Iki cara takon niku mantap ya. Boleh enggak? Sebab kakak kelas saya itu seperti itu. Kulo niku bingung, tiang Cirebon. Lah, kakak kelas itu
Bukan kakak kelas sekolahan mboten. Cara ngajinya lebih dhuwur. Biyene iku dadi gurune. Guru ngaji, guru fikih, guru apa. Saiki kok ora salah. Sabari buka-buka YouTube panjenengan terus ngaji niki. Pun kula rahasiane jenenge nggih. Jawab kula ya napa? Tatkala hati sudah ditarik Allah di makrifat Allah, maka hati itu dalam hukumnya Allah, saya tidak boleh untuk menghukumi iku salah atau iku gak salah. Tapi kalau saya melihat dari kacamata hukum syariat, boleh mengatakan itu salah. Kacamata syariat dengan bukti meninggalkan hukum syariat yang berupa sholat. Tapi kalau saya berpedoman dari hukum akhlak ilahiyah hakikat, gak wani aku nyalake. Lah nggih, biyene guru ngaji, kula ngaji teng mriku. Kitabe nggih genah, tapi kok kula semrap iku mboten salat. Terakhir tak jawab, engko awakmu iso ana kuno bakal ngerti dhewe. Iki yang menjadi polemik, Pak. Manakala sampai ditarik Allah di dalam hati majeduk, maka mau gak mau wis sampai iki nganut ambek hukumnya Allah diapakno nang diri kita secara fisik karena akal belum stabil. Mulai di mambengi niku wonten jamaah sing gendeng teng griya kula. Nggih sampun. Kau dalu. Kula pengen matek. Keluarga nak bingung Bapak ya. Mesti melayune teng kula. Iki kan santri sampean nggih ngeten. Niki yo napa niki kok ngeten? Tak gene ngene. Ga iso waras iki. Nek gak sing marasne Gusti Allah. Sebab posisi sing kaya ngoten, nggih nyun ngapunten Pak, piyambake niku seneng poso memang. Sampai awake cuwili mepes raga. Isih memang tanglet kula. Anu Gus iki piye umpama kula gawe poso, kula niki cek syahwat iki cek mboten medal. Apik. Bandha wenten niku poso mau mangan nek gak wetenge luwih. Dadi poso niku gak mangan nek gak weteng luwih. Mboten poso kayak subuh tutup magrib mboten. Gak mangan nek gak weteng luwih. Lho ngoten niku kadang-kadang rondino kae luwih. Amat telas wae. Lah wau dalu niku keluargane bingung, larene mlayu teko njorone omah tenggen kula. Teng mriku ngami-ngami lah. Anggapane wong tuane dheweke niku kerasukan jin ibrit. Sampak mambengi kali jam 15 kula kangen mantuk injing wau teko maneh keluargane. Kuwi nuntut aku ta. Tuntuten gak apa-apa. Sing jelas memang iya iku memang ngamalke ngelmu untuk dan bertemu Allah, makane njaluk cepet mati. Bapakne komon mateni iki berang paten ono aku. Gendeng. Wah arek iki opo iki? Akhire dibalik nang gurune, nang aku terus ngoten. Wis pun ngeten mawon. Posisine ati ditarik Allah ning kuno. Terus ati iki mang wis dilalekno Allah urusan dunya. Ngeten iki wis gak kena dipaidu. Takok maneh wong tuane lanang wedok. Sampai kapan, Gus? Embuh gak ero. Iki merkai urusane Allah. Isok setahun, isok 2 tahun. Iku sak sire Allah. Tak wedeni pisan. Isok sampai matek ngene iki. Kalau denteni ngono pisan. Karena iku sae Allah. Dia si Joko Pak, Joko kuliah pun skripsi ditinggal, padahal dia dapat beasiswa di di Madura.
sampai saniki. Wis ngene mawon serahno cekak beban-beban atimu, serahno nang gone Allah, kabeh apa jare Gusti Allah sing ngecet lombok wis ngono. Oh ngoten. Ya wis. Akhire mantuk wae. Tak bisi kena-kena. Wong tumu bingung. Nggih kula pisui. Wong tumu bingung cuk. Ngaten. Balio. Artinya balio dahar maneh. Sebab di situ ada kebutuhan jasmani juga kebutuhan rohani. Oleh ngebleng kaya ngoten niku di samping ditarik Allah unsur-unsur secara dohiriyah karena di dalam dirinya kebutuhan tubuh itu tidak tercukupi. Nek percaya coba sampean ojo mangan seminggu. Engko piye pikiran sampean? Munyer apa gak? Akhirnya masuk nang dunia. Wis. Jadi cacal lawan. Anak sing ganja, anak sing gawe ganja. Coba ini ganja. Aku gak ngomong lho ya. Iku jenenge flay. Aja. Wis ayo diikuti seperti air mengalir. Satu sisi engko nang keluarga yo penak, enggak ada pro dan kontras. Jadi landai-landai aja. Yang penting di situ hati. Dan Allah sebelum meninggal sudah sampai. Makanya sekarang timbul pertanyaan nih. Nek wis nggo kata kunci wis mlebu, seringlah temui Allah. Makanya ada bab mengatakan sibukkanlah hatimu hanya bicara kepada Allah. Oke, Bapak Ibu, jadi balik nang persoalan apabila hati sing gerunjal. Ayo kita periksakan apa sebab sing gerunjal. Padahal aku yo wis ngelmune, kuncinya ya sudah, aku ya sudah masuk dan bertemu, mung wae tidak setiap saat dan waktu. Jadi ono ing gerunjal iku, ayo kita periksa masing-masing. Sebab kita jujur, pasti tiap hari dihadapkan Allah berbagai persoalan, masalah yang maksud dan tujuan Allah menghadapkan masalah terhadap kita adalah untuk meningkatkan mutu ma'rifat Allah, ma'rifat hatimu terhadap Allah. Ora kok ya Gusti Allah iku mang njluprusno sampeyan iki cek tambah anjlok mboten. Dihadapkan masalah ringan, sedang, berat iku pada dasarnya untuk memperkuat, menyempurnakan ma'rifat hatimu terhadap Allah. Lihat luwakum ayyukum ahsanu amalah. Jadi lakune ati cek tambah suwi tambah bagus. Iki kuncine sering-seringlah menemui Allah di setiap saat. Oke, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Itulah kunci sebagai materi kita pada malam hari ini untuk bisa masuk ke pintu, membuka pintu latifah dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Wonten niku ya. Lintune. Oh. Pertanyaan maksud yang dimaksud bertemu Allah itu yang bagaimana? Wa man kana yarju liqa rabbi fal ya'mal amalan shalih. Barang siapa ingin bertemu Tuhannya, maka lakukanlah amalan shalih. Pertama, kedua, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Janganlah hatimu menyekutukan Allah dalam amalan itu. Yang dimaksud bertemu terhadap Allah lewat amalan sholihah itu adalah
hilangnya kegelapan, munculnya terang benderang. Si bingung jenengan sih ya. Ngeten Bu. Hilangnya kegelapan, nyatalah terang benderang. Sing dimaksud kegelapan itu posisi di dalam hati kita itu penuh dengan al-aghyar. Al-aghyar itu nopo? Makhluk. Malaikat yo makhluk, surga yo makhluk, neraka yo makhluk, pahala yo makhluk, jin, iblis, atau diri kita, ruh itu juga disebut makhluk. Manakala di dalam hati kita dipenuhi hal itu, maka itu disebut keadaan gelap. Lah, ini bisanya tidak gelap, didatangkanlah cahaya. Lah, cahaya yang dimaksud ini adalah cahaya ma'rifat Allah. Itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Pertama, kita harus mencari guru akhirat. Kedua, dengan keberadaan pembimbing guru akhirat itulah akan memberikan satu cara untuk bisa bertemu Allah. Otomatis ilmu, terus laku, amal, istiqomah. Manakala ini sudah dikemas di dalam hati dan dilakukan yang berbentuk munajat lewat zikir itu, maka dengan sendirinya cahaya akan datang untuk menerangi jagat hati. Tatkala cahaya makrifat Allah itu didatangkan Allah terhadap hati seorang manusia, maka hilanglah kegelapan itu. Setelah hilang kegelapan, nyatalah Allah. Bodoh kata ngene Mas. Sampai Bu mlebu nang kamar. Posisi lampu niku mati, otomatis gelap nggih. Kita tidak akan pernah lihat wujud telo mboten saged, ketok apa mboten ketingal. Padahal meripat melek. Iso nyoto telo iku mang harus gelapnya itu hilang. Bisanya gelap itu hilang, harus didatangkan cahaya. Cahaya ini datangnya dari lampu, lampu diproses dari setrum. Duh, ketika cahaya lampunya itu menyala jret, secara bersamaan kegelapan hilang. Setelah itu nyatalah wujudnya telo. Baru didahar. Kalau nih Bu, maksudnya ngeten Bu ya. Apa perkara yang menggelapkan hati man? Al-aghyar, perkara selain Allah, termasuk diri kita sebagai hamba makhluk itu kudu lepas Bu. Kudu mboten enten. Ini jelas sih bingung sampean iki. Ngeten Bu ya. Iki balik nang proses Solo jenengan nuju usul lewat dikir nomor 3 kata kunci wau. Ketika saat dikir nomor 3 itu berjalan, di saat itu juga proses pemfanaan selain Allah itu dengan sendirinya.
wa arina manasikana. Nek wis iku mlaku wa arina, Allah akan memberikan petunjuk, membimbing hatimu langsung manasikana. Iki nek bahasa syariat manasikana, ya Allah, iki doa Nabi Ibrahim lho iki. Ya Allah, berikanlah petunjuk bagaimana cara saya menjalankan ibadah haji yang benar. Ini surat Al-Baqarah. Tapi maksudnya, nek sampai sudah memegang kata kunci dan melakukan solo, di situ Allah akan memberikan petunjuk dan bimbingan terhadap hatimu untuk melepaskan dari kegelapan menuju terang-benderang bertemu terhadap Allah. Jadi gini, aran-aran bojo anak dunya brono termasuk aran ruh panjenengan hamba yang solo, itu harus lebur, harus fana di dalam hati jenengan. Lah, fananya ini bersamaan dengan datangnya cahaya ma'rifat Allah di dalam hati panjenengan. Baru nyatanya Allah, wujud nyatanya Allah itu akan nyata. Berarti sing bertemu Allah sinten Bu? Mang tadi saya katakan, selain Allah itu kan boten enten. Termasuk aran panjenengan sing suluk mangut, sing munajat, sing juhud, itu kan boten enten aran. Berarti nek disimpul ibu yang dimaksud ketemu iku, ketemu Allah, iku zatnya sendiri. Yang asalnya tadi disebut roh, aran roh. Karena itu makhluk, itu lebur, hidup. Berarti yang bertemu Allah itu hidupnya sendiri. Ini dijawab di dalam surah At-Thaha ayat 11 sampai ayat 14. At-Thaha Bu, surat At-Thaha ayat 11 sampai ayat 14. Terutama ayat yang 14 ini sebagai jawaban bertemu. Begini bingung Bu, takut ini WA atau SMS. Berusaha kata, lewat mulai juga nih, ya sesuk nih ngaji melih, tekok melih. Jadi yang dimaksud bertemu bukan perkara ada dua unsur hamba dengan Allah, bukan. Makhluk juga nggak ada ceritanya bisa bertemu Allah. Karena golong aghyar ke golong najis mboten saged. Artinya gini, Allah tidak akan menemui terhadap hambanya manakala dalam diri hamba masih tersimpan najis. Berarti najis hati termasuk adanya makhluk selain Allah di dalam hati kita. Ibarat sampai tidak akan bisa mlebu masjid manakala diri panjenengan masih gegawan najis. Sandal kudu dilepas. Tidak percaya sampean kok mlebu masjid, sampean gawe sandal sampean. Kira-kira ya napa reaksine wong-wong ngoten ya. Sinten asmane jenengan? Buyana. Nah, jelas reaksine tangga-tangga sampean Buyana kentekan pil. Diurak-urak ta ya. Harus sampean lepas itu ya, melepas najis-najis. Oke, itu yang dimaksud bertemu Allah adalah bukan makhluknya yang bertemu atau menunggalkan. Iso tadi bisa jadi satu terhadap Tuhannya, tidak. Pelepasan aliyah dalam hati itulah yang disebut bertemu Allah. Oke, ada lagi. Pemahaman la maujudan illallah atau seperti itu. Ora bisa ujuk-ujuk manah iki muncul la maujudan illallah. Bawah. Bawah. Nah, cukup. Memang benar Pak, proses awal itu dari rasa. Di dalam zona rasa inilah akan membuka
semua pintu-pintu sir Allah dalam hati panjenengan. Sehingga kalau sudah masuk pada zona ma'rifat Allah di dalam makom musyahadah, itu pasti muncul kata-kata la maujudan illallah. Tidak ada yang maujud kecuali Allah. Lah, bahasa teng lebet koyok ngeten iki seperti ini, manakala dilontarkan ke bahasa umum tidak bisa diterima. Dengan bukti apa mereka nggak bisa menerima? Wujud ini lo Korean loh. Sebab wujud di Korean ono sing wujud nih, ya Allah iku. Lah ngaten iki, wis bener. Dunia seisine, dunia dan seisinya ini wujud. Lah, bahasa mereka wujudnya dunia seisinya itu dijadikan sebagai burhan atau dalil tanda wujudnya Allah. Sebab dunia yang mewujudkan adalah Allah. Masih tetap mengatakan dunia ini wujud sebab diwujudkan Allah. Selama seperti ini, maka bagi golongan kita yang seperti ini, Allah sih goib, Allah sih sir, Allah sih rahasia, belum nyata, belum bisa, masih mengakui wujudnya dunia rahasia. Jadi kalimat la maujudan illallah manakala dihadapkan materi ini terhadap golongan kita yang ada di am atau umum, munting Pak. Iki ana wong debat, wong sing lungguh jero mek lungguh njaba. Wong lungguh njaba ngomong wujude Allah, wujude dunya iku tak gawe dalil bukti yen Allah iku wujud. Sing di Allah embung, lho wis mandeg ning kene. Pokoke aku percaya nek Allah iku wujud, buktine wujude dunya saisinya. Ini kan sudah benar, Pak. Sudah benar menurut proses-proses ilmu dalam pengenalan Allah. Cuman sing tak sayangno lha apa kuwi mandeg ning kono. Gatok teruske, enggak diteruskan. Mestinya harus diteruskan. Nek diteruskan nanti menemukan ayat gini, Pak. Kalau sudah sampai pada ranah di dalam sing sampai katakan tadi la maujudan illallah, akhirnya gawe rumus ini. Wujud lan nyatane Allah iku digawe bukti yen selain wujudnya Allah tidak wujud. Nah ini pelajaran sampai gemehno wong umum ngeluh, Pak. Satu sisi mengatakan wujud dunya, satu sisi mengatakan enggak. Wis iki tak netral. Ben gak bingung ya, tak netralno. Wong am cek gak bingung. Memang patrahe golongan am umum iku ndelok